Ini adalah episode borong Bitcoin ke-25, di mana di video kali ini kita akan nabung, ya. Nabung lagi Bitcoin 100 juta setiap bulannya. Di dunia yang serba inflasi ini, gue udah bilang berkali-kali bahwa Bitcoin itu adalah aset terakhir yang menurut gue murni. Ya, mirip seperti properti yang mewah dan mirip seperti emas. Mungkin banyak yang udah menikmati hasil ya dari episode ini, banyak sudah ibaratnya cuan. Tapi di sini gue pengen kasih tahu kalian sesuatu yang mungkin menurut kalian bingung. Kalau kalian ikutin ini dari episode yang pertama, uang kalian sudah pasti double. Kecuali kalian ada salah nggak ngikutin gua, tapi kalau kalian ikutin 100% plek ketiplek, uang kalian sekarang harta kalian udah double. Tapi itu sebenarnya bukan harta kalian yang double. Ya jangan salah, ini 25 bulan yaitu 2 tahun. Gua selalu bilang ya, rate inflasi di global itu di basement currency-nya itu 11%. 3% tuh inflasi realnya dan 8% tuh uang yang dicetak. Jadi emerging market itu bisa lebih, bisa 15%, 17%, sampai 20%. Jadi kalau lu ngerasa uang lu double, itu bukan uang lu yang double. Tapi lu berhasil membekukan, gue sebutnya economic value lu ke 2 tahun ke depan. Jadi uang kan adalah konsepnya energi. Energinya ini kita bekuin. Dengan lu beli Bitcoin, energinya kita bekuin, kita pindahkan 2 tahun ke depan. Tapi ini adalah energi yang sama sebenarnya, sama yang lu bisa lakukan dulu. Jadi ini trik sulapnya. Bukan semua orang yang ikutin gua itu yang tambah kaya, tapi semua orang yang nggak ikutin mulut gua itu yang tambah miskin. Semua orang ya di dunia ini yang nggak ikutin borong Bitcoin, gua nggak ngomong di negara ini, tapi di dunia ini yang nggak ikutin borong Bitcoin gua, itu economic value-nya tergerus. Mau lu di Argentina, mau lu di Turki, mau lu di Nigeria, mau lu di Indonesia, mau lu di Thailand. Doesn't matter, semuanya kalian itu tergerus bareng-bareng. Kalian mungkin lihat selama 4 tahun sampai 5 tahun terakhir, emas itu dalam 2 tahun terakhir itu mengalami kenaikan yang signifikan. Itu juga sama, ya. Emas itu formatnya mirip seperti Bitcoin. Uang yang murni, tapi emas inflasi 2%, ya. Kalau fiat itu bisa 11 sampai 17%, tergantung lu di negara apa. Emas itu inflasi 2%, karena emas itu bisa ditambang lagi. Kalau kita lihat ya, gue baru kemarin ketemu teman gue, salah satu direksi di bank besar di Brazil, New Bank. Dia cerita, Brazil itu risk free rate-nya itu 14%, teman-teman. Jadi risk free rate itu apa? Itu adalah rate di mana kira-kira itu uang yang tidak bisa beresiko, maksudnya return obligasi biasanya. Indonesia itu ada di angka 6 sampai 7%. Sedangkan Brazil itu 14%. Makanya banyak sekali orang Jepang itu melakukan yang namanya carry trade di sana. Dan 10% dari transaksi remittance di Brazil itu sudah menggunakan USDT, teman-teman. Jadi Brazil ini sudah ibaratnya negara kripto. Karena risk free rate dari negaranya 14%. Nah, pertanyaannya, gimana lu semua yang belum kenal gua ya 2 tahun yang lalu? Jawabannya sama, ya Bitcoin ini bukan masalah dia naik turun atau volatil. Satu Bitcoin itu akan selalu nilai satu Bitcoin. Ya. Bitcoin kemananya yang dia naik turun? Misalnya Bitcoin ke rupiah 1,8 miliar. Gue ceritain dari 300 juta, tapi satu Bitcoin itu tetap satu Bitcoin buat gue. Misalnya, gue punya 100 Bitcoin. Itu akan tetap nilai 100 Bitcoin untuk gue pribadi. Mungkin kalian kalau udah ngikutin 25 episode, kalian baru bener-bener paham nih apa yang gue mengerti tentang Bitcoin. Ini bukan tempat untuk menjadi kaya, ini bukan ladang perjudian seperti orang yang nggak mengerti ini ngomong. Ini adalah pembekuan dari economic value orang yang percaya. Yang nggak percaya, mereka tergerus oleh yang namanya global liquidity. Di saat USD itu punya percetakan uang ngeprint, di saat Cina punya yuan percetakan uang ngeprint, mereka semua makin miskin ya pegang Bitcoin itu stay, bukan makin kaya, stay. Nah, selama 25 episode terakhir, gue itu pakai exchange yang dekat di hati gue, ya, yang karena itu pertama kali gue dapat akses untuk membeli Bitcoin dan teman baik gue sekali, Pak Oscar, itu kita pakai Indodax. Tapi sekarang, ya, di episode ke-25 ini, gue akan pakai exchange gue pribadi. Ya, balik lagi, gue tidak ada paksaan sama sekali teman-teman untuk pakai, gue tidak peduli. Tapi ini kenapa gue bikin exchange? Ini adalah hadiah gue untuk negara ini. Karena tanpa ada Bitcoin, itu nggak ada Timothy yang lu bisa ngomong di kamera seperti sekarang. Gua nggak punya tempat untuk nge-freeze economic value gue ke masa depan. Ya, mungkin gua kena tergerus, gue mungkin, wah coba-coba dengan saham bagaimanapun caranya. Karena gue tuh tahu dari dulu uang tuh debasing, ya uang tuh turun. Jadi gue coba-coba, bisa bahkan rugi gitu. Tidak akan ada gua sekarang, tidak akan ada Timothy seperti ini. Jadi ini cara gue untuk give back ke kalian supaya kalian semua bisa akses Bitcoin dengan gampang. Bahkan gue bikin mulai dari Rp1.000. Lu bisa beli Bitcoin itu fractionalize sampai Rp1.000 lu bisa beli. Dan per hari ini ya, walaupun harusnya hari ini udah official launch, tapi belum official launch itu masih whitelist. Jadi whitelist tuh kalian mesti daftarin email dan email tuh baru di-approval sama tim internal kita. Per hari ini ya, aplikasi kita udah jadi aplikasi nomor 1 di Indonesia, ngelewatin ChatGPT dan juga Google ya. Jadi itu sesuatu yang gue bangga karena itu gue bisa kasih balik ya ke masyarakat akses yang dulu dikasih sama Pak Oscar ke gue. Jadi ini gue pengen lanjutin ibaratnya tongkat estafetnya untuk bikin seluruh penduduk Indonesia itu bisa punya akses untuk membeli Bitcoin. That's it, that's all.
Ini bukan untuk memperkaya gue, karena balik lagi uang gue di Financial Marat sudah lebih dari cukup. Ya, gue tidak butuh untuk bikin exchange untuk makan. Ini adalah format gue pengabdian untuk bangsa. Kalian bisa tanya ya, owner-owner exchange yang lain, exchange tuh nggak bikin uang sebesar itu. Nggak sebesar yang kalian bayangin. Gue bukan datang dari keluarga konglomerat, gue bukan sekolah di Harvard, gue adalah orang yang sama seperti kalian. Orang yang sama yang pernah dicurangi sama sistemnya. Jadi, gue nggak pengen lagi ada orang yang punya persepsi bahwa Bitcoin adalah cara untuk jadi kaya. Bukan. Bitcoin itu hanya cara untuk tidak miskin. Gue pernah ngerasain kerja keras tapi nggak bisa beli properti. Gue pernah ngerasain kerja keras gue kerja, makin turun uang gue, makin dirampok gue sama sistemnya. Bitcoin itu bikin gue sadar bahwa makin kerja lu keras ya, bukan masalah lu kerjanya keras, tapi sistemnya curang. Dan di situ gue berjanji ke diri gue sendiri, ketika gue berhasil keluar dari sistem ini, gue akan bantu kalian semua keluar. Ya, mungkin waktu itu bantuan gue dari segi media, gue coba sosialisasi dari sekitar 25 bulan yang lalu, ya. Jadi ini bukan episode yang baru. Buat teman-teman yang baru kenal gue, ini udah 25 bulan yang lalu gue bikin. Waktu itu Bitcoin masih 300-an juta. Masyarakat Indonesia masih banyak yang teriak ini judi, ini scam. Sekarang ini aset kelima di dunia ngelewatin Amazon. Jadi tanpa lama-lama, kita langsung aja mulai borong Bitcoinnya. Oke, ini udah nyampe di aplikasi gua ya, di vlog namanya. Jadi di sini ada 5,6 miliar 47 juta, ya Bitcoin sekarang harganya 1,7 miliar 75 juta. Di sini tadi barusan sudah gua beli 100 juta lagi. Jadi udah masuk ya mungkin sekitar 3,2-an Bitcoin ya sini totalnya, dan kita akan terusin sampai beberapa bulan ke depan. Cara beli simpel banget, kalian tinggal klik Bitcoin di sini, tinggal buy ya, masukin mau berapa IDR-nya dan kalian tinggal klik continue. Tapi tadi udah gue beli ya buat kebutuhan syuting ini, dan sekarang sudah di 5,6 miliar 47 juta. Dan di sini ya ada banyak kayak token-token yang lain, tapi kan kali ini kita cuma bikin episode di mana kita akan fokus untuk borong Bitcoin. Di sini ada walletnya juga, jadi bisa lihat di sini dan ada jumlah IDR-nya di sini. Jadi gua akan lanjutin terus sampai mungkin ya nggak tahu 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Karena gue percaya 1,7 miliar 75 juta ini harga sekarang ya. Bitcoin ke depannya gue percaya ini global currency akan semua di basing Bitcoin akan reach 20 miliar kurang dari 10 tahun dari sekarang. Ya, time horizon gue 10 tahun dan panjang. Gue nggak peduli tahun depan Bitcoin kemana, 2 tahun lagi kemana. Gue punya time horizon 10, 20, sampai 30 tahun ke depan.